Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Galuh Rukmana Nilamsari dengan nomor induk mahasiswa 2014 110177. Baik, di sini kita akan membahas materi tentang peluang beserta contohnya. Di sini kita akan membahas tentang dasar peluang, definisi peluang, istilah yang digunakan dalam peluang, rumus peluang, dan contoh soal. Baiklah, kita langsung saja ke materi yang pertama, yaitu definisi peluang matematika. Peluang pada umumnya berarti kesempatan. Namun, pada matematika, peluang atau probabilitas adalah kemungkinan yang mungkin terjadi atau muncul dari suatu peristiwa. Terkadang kita mengukur sebuah peluang dengan menggunakan angka, seperti kemungkinannya sekitar 10%, atau dengan perkataan yang seperti itu tidak mungkin, atau dengan perkataan itu sudah pasti terjadi. Dalam angka, peluang selalu berkisar antara 0 sampai dengan 1, di mana 0 menyatakan sebuah kejadian yang tidak mungkin terjadi, dan 1 menyatakan sebuah kejadian yang pasti terjadi. Dalam matematika, hal ini dinotasikan dalam rumus berikut. Bisa dilihat rumusnya yang di bawah yang dicetak tebal. Dengan P dalam kurung K menyatakan peluang terjadinya kejadian K. Di dalam materi peluang ada beberapa istilah yang sering digunakan. Di antaranya yaitu yang pertama adalah ruang sampel, yang merupakan himpunan dari semua hasil percobaan yang mungkin terjadi. Yang kedua, titik sampel, yaitu anggota dari ruang sampel. Yang ketiga, kejadian, himpunan bagian dari ruang sampel. Sebelum membahas rumus peluang, terlebih dahulu kita akan membahas mengenai frekuensi relatif. Frekuensi relatif adalah perbandingan dari banyak percobaan yang dilakukan dengan banyaknya kejadian yang diamati. Frekuensi relatif dapat dicari dengan menggunakan rumus frekuensi relatif sama dengan banyaknya kejadian dibagi dengan banyak percobaan. Dengan anggota ruang sampel S, peluang kejadian K, dan jumlah anggota N dalam kurung K. Apabila peluang dari setiap titik sampel dari anggota ruang sampel S sama, maka peluang kejadian K yang jumlah anggotanya ditulis sebagai N dalam kurung K dapat dicari dengan rumus berikut. Rumus yang di bawah ini, yang P dalam kurung K sama dengan NK dibagi dengan N per K. Baik, untuk mempermudah dalam memahami, kita langsung ke contoh soal. Di sini saya berikan satu contoh soal, yaitu pada pelemparan sebuah dadu, tentukan peluang munculnya sisi dadu yang berangka genap. Diketahui, ruang sampel S adalah 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Jumlah anggota dari sisi dadu di atas adalah 6. Jadi NS-nya sama dengan 6 karena di situ ada 6 mata dadu, 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Sisi dadu genap adalah 2, 4, dan 6. Jadi jumlah anggota sisi dadunya yang sisi genap yaitu adalah ada 3 mata dadu. NK-nya sama dengan 3, maka K-nya adalah 3/6 sama dengan 1/2. Jadi di sini 3-nya itu adalah NK,
dan 6-nya adalah NS yang merupakan anggota seluruh ruang sampel, dan NK adalah jumlah anggota sisi genap. Di sini yang ditanyakan adalah yang berangka genap. Jadi peluang munculnya mata dadu berangka genap adalah 0,5 dalam desimal. Dalam satuan angka yaitu 1/2. Sekian penjelasan materi peluang dari saya. Saya harap dapat bisa membantu menambah wawasan teman-teman sekalian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.